Ini utang atas namamu, jadi kamu yang bayar. Pergi sana. Ibu Lastri, sang mertua, melemparkan tas berisi pakaian menantunya keluar pintu. Tas itu hanyalah sebuah kantong kresek hitam besar. Suaminya sama sekali tidak menahan Sari, menantunya, yang diusir dengan lilitan utang ratusan juta rupiah. Tanpa uang dan tujuan, satu-satunya tempat yang bisa ia datangi adalah sebuah lowongan menjadi asisten rumah tangga di sebuah rumah gedong yang menyediakan kamar dan makan. Beberapa hari kemudian, 3 sedan hitam mewah melewati gerbang besi yang menjulang tinggi, dan seketika udara di rumah itu berubah. Puluhan staf menahan napas saat Bapak Baskara Wiryawan, sang pemilik rumah, yang baru kembali dari perjalanan bisnis luar negeri, muncul di ambang pintu sambil bertumpu pada tongkatnya. Pak Baskara berjalan perlahan melewati barisan staf yang berjejer rapi. Namun, langkahnya terhenti tepat saat akan melewati seorang asisten rumah tangga baru yang sedang menunduk. Melihat wanita itu, wajah Pak Baskara mendadak pucat pasi, dan tongkat di tangannya jatuh berdebum ke lantai marmer. Siapakah sebenarnya wanita yang dibuang begitu saja oleh keluarga mertuanya ini, hingga seorang konglomerat besar bisa seketika membeku seperti itu? Sebelum kita memulai kisah hari ini, mohon dukungannya melalui subscribe dan like. Semoga kedamaian dan kebahagiaan senantiasa bersemi di hari-hari Anda. Mari kita mulai ceritanya. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang, Sari Handayani sudah berlutut di lantai dapur, memisahkan obat-obatan ayah mertuanya sesuai tanggal, membersihkan bekas batuk yang menodai spray semalaman dengan lap basah, menghangatkan opor, dan menata lauk pauk di meja makan, sebelum ibu mertuanya bangun, adalah rutinitas pembuka hari bagi Sari. Di kartu keluarga, statusnya memang tertulis sebagai menantu, tetapi di rumah ini, posisinya seolah terpaku di antara pesuruh dan pembantu rumah tangga. Suaminya, Rian, meskipun pusing oleh telepon dari para pemasok dan penagih utang sejak bisnisnya mulai goyah, selalu menjadikan Sari sebagai tameng di dalam rumah. Ia akan merapikan dasinya dan melangkah keluar rumah seolah-olah ia adalah kepala keluarga yang paling bertanggung jawab, padahal di dalam kepalanya, ia hanya sibuk menghitung cara untuk menunda pembayaran cicilan pinjaman dan utang jaminan yang dibuat atas nama istrinya. Ibu mertuanya, Bu Lastri, pun tak berbeda. Tak ada yang lebih ahli darinya dalam melimpahkan semua kesalahan atas keterpurukan keluarga kepada menantunya. Dimulai dari alasan sepele seperti kuah opor yang terlalu asin, hingga ucapan tak masuk akal bahwa rezeki keluarga menjadi seret sejak Sari menginjakkan kaki di rumah ini. Menjinakkan Sari dengan cara seperti itu adalah metode Bu Lastri untuk mempertahankan kekuasaannya. Sari tiba-tiba teringat kejadian beberapa bulan lalu. Saat itu, suaminya membentangkan setumpuk dokumen di atas meja ruang tamu dan berkata, "Sayang, ini cuma untuk gali lubang tutup lubang biaya operasional toko sebentar. Nggak rumit. Kok, cuma butuh tanda tanganmu di sini." Suara Rian terdengar tenang seperti biasa, dan Sari, tanpa memeriksa detail dokumen-dokumen itu, langsung membubuhkan tanda tangannya. Ia percaya begitu saja bahwa itu hanya untuk biaya operasional toko, namun, Sari saat itu tak pernah membayangkan bahwa kertas-kertas itu adalah dokumen perpanjangan pinjaman online, surat jaminan utang rentenir, dan dokumen pembelian fiktif. Dan hari ini, dokumen-dokumen itulah yang memporak-porandakan hidupnya. Belum lagi tengah hari, suara gedoran keras di pintu depan memecah keheningan rumah. 3 atau 4 pria berbadan tegap menyerbu masuk, mengacung-acungkan surat utang bertuliskan nama Sari dan berteriak-teriak menuntut pembayaran. Seketika lutut Sari lemas membaca namanya sendiri di surat itu. Jelas-jelas ia diberitahu bahwa itu untuk biaya operasional. Tetapi di kertas yang disodorkan para penagih utang itu, tertera jelas kata-kata, tunggakan pinjaman online, jaminan utang pribadi, cicilan macet. Saat Sari menoleh ke belakang, suami dan ibu mertuanya tampak mundur selangkah demi selangkah, seolah mereka sudah mempersiapkan momen ini sejak lama. Seakan-akan mereka menarik sebuah garis tak kasat mata antara diri mereka dan Sari. Dengan suara bergetar, Sari mencoba membela diri. Ia berkata bahwa ia tak pernah setuju menanggung utang itu, dan bahkan tak pernah tahu bagaimana perputaran uang bisnis suaminya. Namun, belum selesai kalimatnya, Bu Lastri sudah angkat bicara kepada para penagih utang. Dia ini memang serakah dari dulu. Ikut campur urusan bisnis suaminya, utak-atik ini itu, akhirnya jadi begini.
Suara ibu mertuanya sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Begitu lancar seolah ia sudah berlatih dialog itu ribuan kali, dan justru itu yang membuat Sari merinding. Di sebelahnya, Rian hanya mengangguk kecil dengan ekspresi pasrah, seolah tak ada yang bisa ia lakukan. Saat melihat tatapan mata suaminya itu, Sari merasa seluruh inderanya mati rasa. Nama Sari diteriakkan begitu keras hingga terdengar sampai ke ujung gang, membuat para tetangga menjulurkan kepala dari celah pintu dan jendela. Lebih dari rasa sakit dituduh sebagai penipu, Sari lebih hancur oleh kenyataan bahwa orang-orang yang ia anggap keluarga dalam sekejap mendorongnya keluar, menjadikannya orang asing. Guncangan itu berawal dari dadanya dan menjalar dingin hingga ke ujung jari. Setelah para penagih utang pergi, Bu Lastri masuk ke kamar Sari. Ia memasukkan semua pakaian dalam, korset pinggang, foto almarhumah ibunya, dan buku catatan usang ke dalam kantong kresek hitam besar secara asal-asalan. Kemudian, ia melemparkan kantong itu ke teras semen di depan rumah. Jangan pernah lagi kau injakkan kakimu di rumah ini. Bawa pergi semua sial yang kau bawa ke sini. Suaminya tidak mencegahnya. Ia hanya berdiri di ambang pintu, bersedekap, dengan ekspresi seseorang yang sedang membuang barang merepotkan. Saat Sari menatap wajah suaminya untuk terakhir kali, yang ia lihat bukanlah rasa bersalah, melainkan rasa jengah yang kental. Itu adalah tatapan mata seorang pria yang sudah selesai berhitung, bahwa mengorbankan seorang istri adalah harga yang pantas untuk menutupi kegagalannya. Pintu depan tertutup. Saat Sari melangkah ke gang sambil memeluk kantong kresek hitam itu, rintik hujan tiba-tiba mulai turun dari langit. Ia tak punya payung, air hujan yang dingin mengalir di rambutnya, membasahi pakaiannya hingga terasa berat, tetapi Sari tak bisa bergerak. Ia terduduk begitu saja di pinggir jalan. Dari dalam kantong, ia mengeluarkan bingkai foto ibunya yang pecah dan potret usang itu, lalu mendekapnya erat. Saat itu, seberkas kilau perak memantul di antara tetesan air hujan dari kerah bajunya. Sebuah kalung perak yang menggantung di lehernya mencuat keluar. Refleks, Sari menggenggamnya. Itu adalah satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya, yang berpesan agar jangan pernah sampai hilang. Selama hidupnya, ia telah merelakan banyak hal, tetapi kalung ini tak pernah sekalipun ia lepas. Dan di malam yang kelam ini, potongan perak kecil itu terasa seperti satu-satunya bukti bahwa ia belum sepenuhnya terbuang. Sari berjalan tanpa tujuan menembus hujan, lalu duduk di sebuah kursi plastik di depan warung yang sudah tutup. Ia mengisi perut dengan sebungkus nasi kucing dari angkringan terdekat dan menatap kosong layar ponselnya yang dibanjiri pesan tagihan dan notifikasi tunggakan. Angka-angka itu seolah jatuh menimpa kepalanya yang beku, memberitahunya betapa sedikit waktu yang ia miliki. Malam semakin larut, dan Sari teringat satu-satunya orang yang mungkin bisa ia hubungi. Mbak Wati, teman kerjanya dulu saat masih membantu di warung sayur di pasar. Jemarinya gemetar saat menekan nomor Wati. Tanpa bisa menjelaskan seluruh situasinya, ia hanya sanggup berucap, "Mbak, apa ada tempat untuk saya menumpang tidur malam ini?" Suaranya bergetar. Bertahun-tahun menahan diri untuk tidak meminta tolong pada siapapun, seolah menyumbat tenggorokannya. Wati terdiam sejenak. Alih-alih menyuruhnya langsung datang ke rumah, ia menawarkan solusi lain. "Sar, belum lama ini aku dengar ada rumah gedong cari ART tinggal dalam. Yang lama tiba-tiba berhenti, jadi mereka butuh orang cepat. Disediakan kamar dan makan juga. Besok pagi kita coba ke sana, ya?" Kalimat disediakan kamar dan makan terngiang di telinga Sari. Dalam kondisinya yang bahkan tak tahu harus tidur di mana malam ini, ia tak punya pilihan untuk menawar. Bayangan pagar tinggi di kawasan elit yang tak pernah ia datangi melintas di benaknya, tetapi ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa ia tak lagi punya hak untuk memilih. Malam itu, Sari merebahkan diri di sudut sebuah pemandian umum 24 jam. Pakaiannya yang basah ia gantung di ruang pengering. Sambil menggulir layar ponsel melewati deretan pesan tagihan, ia menemukan sebuah memo lama yang tersimpan. Memo singkat bertuliskan tanggal ulang tahun ibunya. Tulisan di layar tampak buram, tertutup oleh air mata yang menggenang. Sari meletakkan ponsel di dadanya dan menatap langit-langit. Sebuah pikiran muncul. Ia harus bertahan hidup, bukan lagi sebagai menantu seseorang atau kambing hitam siapapun, tetapi sebagai Sari Handayani. Itu adalah tekad yang samar dan terasa jauh,
Tetapi hanya itulah satu-satunya hal yang bisa ia pegang. Hingga fajar menyingsing, Sari tak bisa memejamkan mata, dan ia sama sekali tak tahu bahwa di rumah gedong yang akan ia masuki besok, segalanya akan berubah. Keesokan harinya, saat Sari pertama kali berdiri di depan gerbang besi rumah itu, hal pertama yang ia rasakan bukanlah keindahan, melainkan beban. Di balik gerbang hitam itu, deretan pohon pinus berbaris rapi, taman dipangkas sempurna tanpa satu pun daun gugur. Udara di sana lebih terasa memancarkan keteraturan dan kontrol daripada kehangatan sebuah hunian. Tempat itu memberi kesan aneh, seperti campuran antara rumah sakit, kantor, dan penjara. Wati menepuk pundak Sari pelan dan berpesan singkat, "Nanti di dalam, kurangi bicara yang tidak perlu. Lakukan saja apa yang disuruh." Pukul 8 pagi, dipandu oleh Wati, Sari masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan kepala staf yang mengelola semua urusan rumah tangga, Pak Haryo. Pak Haryo tampak tak tertarik dengan latar belakang atau masalah pribadi Sari. Ia hanya melirik CV Sari sekilas, lalu meletakkannya. Sebelum membahas pekerjaan, ia langsung menyebutkan peraturan. Dilarang memasuki area, selain yang telah ditentukan, dilarang bertanya tentang urusan internal keluarga. Komunikasi keluar diminimalkan, dan yang terpenting, jangan sampai ada kesalahan sampai Bapak kembali dari luar negeri. Suaranya datar tanpa emosi, tetapi setiap katanya terasa berat seperti sebuah peringatan. Sari mendapat kesan kuat bahwa rumah ini bukan sekadar tempat orang bekerja, melainkan sebuah ruang yang mengelola banyak rahasia. Seragam kerja yang diberikan Pak Haryo berwarna biru tua dan sedikit kebesaran. Tetapi Sari menerimanya tanpa sepatah kata pun. Pembagian kamar berlangsung cepat. Sebuah kamar kecil di sebelah gudang, dengan satu ranjang tua dan meja nakas sempit sebagai satu-satunya perabotan. Dindingnya mengelupas di beberapa bagian, dan jendelanya hanya sebesar 2 telapak tangan orang dewasa. Sambil melihat sekeliling kamarnya, Sari mencoba menegakkan punggung untuk menyembunyikan rasa nyeri di pinggangnya. Ia merasa lega karena setidaknya punya atap yang lebih aman daripada jalanan, tetapi di saat yang sama, ia merasa miris dengan nasibnya yang harus bersyukur hanya dengan hal sekecil ini. Tugas pertamanya adalah mengilapkan peralatan makan perak, membersihkan pegangan tangga, menyedot debu karpet panjang di koridor, dan menata lemari cangkir. Bagian dalam rumah itu bersih tanpa setitik debu pun, tetapi raut wajah orang-orang yang bergerak di dalamnya kaku semua. Seorang asisten rumah tangga senior yang melewatinya berbisik pelan, "Di sini, lebih penting gak kelihatan daripada jago kerja." Satu kalimat itu seolah menjelaskan seluruh cara bertahan hidup di rumah ini. Sari mengangguk dan kembali bekerja. Menjelang siang, saat masuk ke dapur, Bu Endang, sang kepala juru masak, mengamati kekuatan pergelangan tangan dan gerak-gerik tubuh Sari. Melihat Sari memindahkan panci berat dengan satu tangan, dan dengan cepat merapikan bahan-bahan di atas talenan, Bu Endang sepertinya menyimpulkan bahwa Sari sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar. Namun, ia tidak mengucapkan kata-kata yang hangat. "Di rumah ini, tidak ada yang akan mengasihaniku hanya karena kau bekerja keras. Kalau buat salah, kau akan dikeluarkan diam-diam. Jadi, jangan bawa perasaan, gerakan tanganmu saja." Suara Bu Endang tegas. Tetapi di dalamnya lebih terasa nada kering seseorang yang memberitahu kenyataan daripada niat jahat. Sari hanya menjawab singkat, "Baik, Bu." Lalu meraih lap bersih. Bertahun-tahun hidup seperti itu di rumah mertuanya membuat Sari tidak goyah oleh kata-kata semacam itu, tetapi kenyataan bahwa di sini pun ia harus memulai dari posisi paling bawah terasa membebani pundaknya. Sore harinya, Citra, menantu pertama di rumah itu, turun untuk bersiap-siap pergi. Di sanalah, ia pertama kali berpapasan dengan Sari. Citra tidak menatap wajah Sari. Pandangannya pertama kali tertuju pada sepatu usang Sari, lalu ke punggung tangannya yang pecah-pecah, dan terakhir pada sikap Sari yang membungkuk dalam tanpa suara. Citra berlalu tanpa berkata apa-apa. Namun, dalam beberapa detik tatapannya yang mengamati Sari dari atas ke bawah, tersirat jelas perhitungan dingin untuk menilai apakah orang baru ini akan mengganggu tatanan rumah atau tidak. Merasakan tatapan itu di punggungnya, Sari secara naluriah sadar bahwa ia harus menjadi orang yang tak terlihat untuk bisa bertahan hidup di sini. Saat menyiapkan makan malam dan membersihkannya,
Sari menyaksikan bagaimana anggota keluarga di rumah ini duduk di satu meja makan, tetapi tatapan mereka tak pernah bertemu dan percakapan mereka hanya seperlunya. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga konglomerat yang glamor, tetapi udara di dalam rumah ini dipenuhi hawa dingin dari keretakan yang telah menumpuk sejak lama. Di satu sisi, mirip dengan keluarga mertua yang ia tinggalkan, tetapi di sisi lain, ini adalah jenis kedinginan yang sama sekali berbeda. Menjelang sore, sebuah insiden tak terduga terjadi. Dito, cucu laki-laki kecil di rumah itu, sedang bermain bola di koridor dan tanpa sengaja menyenggol sebuah vas keramik mahal di atas rak. Saat vas itu bergoyang di ujung rak dan mulai miring, tubuh Sari bergerak lebih cepat dari pikirannya. Bahkan sebelum lututnya menyentuh lantai, ia berhasil menangkap vas itu dengan kedua lengannya. Namun, pecahan hiasan di dasar vas menggores punggung tangannya cukup panjang. Darah mulai merembes, tetapi Sari lebih dulu menenangkan Dito yang terkejut, memegang pundaknya dan berkata bahwa semua baik-baik saja. Ia baru menyadari lukanya sendiri beberapa saat kemudian. Ada seseorang yang menyaksikan kejadian itu dari ujung koridor. Pak Haryo. Ia tidak menunjukkan kebaikan secara terang-terangan. Ia hanya diam-diam memberikan kotak P3K dan berucap singkat, "Keputusanmu untuk tidak membuat keributan di depan anak itu sangat bijaksana." Sari tertegun sejenak mendengar kata-kata itu. Sudah berapa lama ia tidak mendengar pengakuan dari seseorang? Ia bahkan tak bisa mengingatnya. Bertahun-tahun bekerja di rumah mertuanya, tak sekalipun ia pernah mendengar ucapan terima kasih atau pujian. Merasa kata-kata singkat itu lebih berharga daripada obat di tangannya, Sari menundukkan kepala untuk menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca dan fokus menempelkan plester pada lukanya. Malam itu, saat kembali ke kamarnya yang kecil dan membuka kancing seragam, Sari menyadari kalungnya mencuat keluar dari kerah baju. Sepertinya benda itu keluar saat ia sibuk bergerak sepanjang hari. Sambil mengusap ukiran kecil yang sudah pudar di liontin perak itu, Sari teringat saat ibunya mengalungkan kalung ini di lehernya ketika ia masih kecil. Ibunya berkata, "Saat kau merasa tak bisa mengandalkan dunia, hiduplah sebagai manusia yang bermartabat." Ia kehilangan ibunya sebelum sempat bertanya apa arti sebenarnya dari kata-kata itu. Ibunya selalu menghargai kalung ini, tetapi tak pernah sekalipun menceritakan mengapa benda itu begitu berharga baginya. Sari duduk di tepi ranjang, menggenggam kalung itu, dan lama mengenang punggung ibunya yang dulu bekerja di pasar dan sering menatap lama keluar jendela saat hujan turun. Di ruang istirahat staf di ujung koridor, mulai beredar kabar bahwa sang tuan besar akan kembali dari perjalanan bisnisnya esok hari. Bahkan orang-orang yang biasanya banyak bicara kini merendahkan suara mereka. Mereka sibuk memeriksa kembali penataan peralatan makan, hiasan di lobi, kerapian ruang kerja, hingga jadwal minum obat sang tuan. Pemandangan itu dengan jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu di rumah ini masih berpusat pada satu orang, Baskara Wiryawan. Karena persiapan penyambutan, Sari pun beberapa kali harus bolak-balik di sekitar lobi, ruang tamu, dan ruang kerja. Berkat itu, ia untuk pertama kalinya bisa melihat dari dekat area inti rumah ini. Di setiap dinding, tergantung foto-foto lawas proyek konstruksi, plakat penghargaan, foto-foto donasi rumah sakit. Wajah pria di foto-foto itu saat masih muda lebih menunjukkan jejak perjuangan untuk bertahan hidup dan bersaing daripada aura kekuasaan. Sari mendapat kesan kuat bahwa pemilik rumah ini bukanlah orang yang terlahir di puncak, melainkan seseorang yang merangkak naik dari bawah. Menjelang malam, sebuah pesan singkat masuk dari Wati. Hanya sebaris kalimat menanyakan kabarnya. Sari hanya membalas bahwa ia baik-baik saja. Tetapi di ujung jarinya yang mengetik pesan itu, tersirat jelas ketegangan seorang pemula yang harus menahan napasnya agar tidak diusir lagi. Menjelang tengah malam, seluruh rumah menjadi sunyi senyap. Sari selesai membersihkan lantai di dekat rangkaian bunga di lobi, lalu kembali ke kamarnya. Namun, fakta bahwa pemilik rumah ini akan kembali besok membawa perasaan cemas dan tegang yang tak bisa ia jelaskan. Meskipun belum pernah bertemu, hanya dengan merasakan seluruh udara di rumah ini menantikan satu orang itu saja sudah cukup membuat napasnya sesak. Sejak subuh, lalu lintas kendaraan di halaman depan menjadi sibuk dan barisan staf yang akan menyambut di lobi mulai diatur. Sari mencoba memasukkan kalungnya ke dalam keras seragam, tetapi karena pengaitnya sudah longgar,
Ia tak sempat mengencangkannya dengan benar dan hanya bisa berdiri di barisan paling belakang. Lewat pukul 10, 3 sedan hitam mewah beriringan memasuki gerbang utama. Pundak para staf yang berbaris di lobi serentak menegang. Dari barisan paling belakang, Sari menundukkan pandangannya ke lantai, bahkan berusaha menahan napas. Namun, tepat pada saat itu, sebuah kejadian yang akan mengguncang seluruh tatanan di rumah ini akan segera terjadi. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria bertumpu pada tongkatnya muncul. Itulah Baskara Wiryawan. Meskipun usianya sudah lebih dari 70 tahun, aura khas seorang pekerja lapangan yang mendarah daging masih terpancar kuat. Tatapan para ajudan, asisten medis, dan anggota keluarga yang serentak terpusat padanya tanpa kata membuktikan siapa pusat dari rumah ini. Baskara adalah tipe orang yang bahkan dengan satu lirikan singkat, mampu membuat orang-orang di sekitarnya menegakkan postur tubuh mereka. Sang tuan berjalan menuju lobi mengikuti rute yang sudah biasa ia lewati. Namun, saat melewati Sari yang menunduk di ujung barisan, sesuatu yang berkilau perak tampak sekejap dari balik kerah seragamnya. Langkah Baskara terhenti. Ajudannya yang berjalan di belakangnya ikut berhenti setengah langkah terlambat. Ujung tongkatnya tergelincir di lantai dan lepas dari genggamannya. Suara Brooke pelan menggema di lobi yang hening. Hampir tak ada seorang pun di rumah ini yang pernah melihat sang tuan menjatuhkan barang. Suara kecil itu pun sudah cukup untuk membekukan seluruh lobi. Sari, mengira ia telah melakukan kesalahan, buru-buru menunduk lebih dalam. Tetapi ada yang aneh. Tatapan sang tuan tidak tertuju pada wajahnya, melainkan terpaku pada lehernya. Tepatnya pada kalung perak usang yang mencuat dari balik kerah seragamnya, dan pada ukiran di liontinnya. Baskara perlahan melangkah mendekati Sari. Ukiran itu sudah aus dan rantainya sudah lama pudar, tetapi tatapan matanya menunjukkan gejolak yang khas dari seseorang yang menemukan sesuatu yang tak pernah ia lupakan selama puluhan tahun. Di wajah tua yang telah lama terbiasa mengendalikan emosi itu, tampak campuran antara keyakinan dan ketidakpercayaan, ketakutan lama dan getaran tak terduga yang muncul bersamaan. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikannya bingung. Dengan suara rendah dan berat, Baskara bertanya, "Kalung itu, dari mana kamu dapat?" Sari merasakan jantungnya seolah jatuh ke perut. Dengan susah payah, ia menjawab, "Ini peninggalan almarhumah ibu saya, Pak." Begitu kalimat itu selesai, ekspresi Baskara tampak jelas hancur. Ia hendak melangkah lebih dekat untuk menanyakan nama dan asal-usul Ibu Sari, tetapi sepertinya ia sadar akan tatapan orang-orang di sekitarnya dan menahan diri. Bibirnya bergetar halus. Citra, sang menantu, merasa tidak nyaman melihat ayah mertuanya menunjukkan reaksi berlebihan pada seorang pembantu baru. Dengan ekspresi khawatir yang dibuat-buat seolah cemas akan kesehatan sang ayah, matanya diam-diam mencoba mengorek identitas Sari. Pak Haryo, sang kepala staf, bisa merasakan bahwa reaksi tuannya bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan terpicu oleh sebuah kenangan pribadi yang sangat dalam. Ia segera memberi isyarat mata kepada staf lain untuk membubarkan kerumunan dan mencegah rumor menyebar. Beberapa saat kemudian, Baskara menyuruh semua orang pergi dan hanya meninggalkan satu perintah singkat untuk Sari. "Setelah pekerjaanmu selesai hari ini, datanglah ke ruang kerja saya," hanya itu. Tapi kalimat itu saja sudah cukup membuat Sari bingung. Apakah ia akan dipecat, atau justru akan terseret ke dalam masa lalu ibunya yang tak pernah ia ketahui. Sisa hari itu, jemarinya terus gemetar, tetapi ia tak bisa menunjukkannya. Setelah sang tuan masuk ke dalam, rumah itu kembali bergerak seperti biasa di permukaan. Namun, di antara para staf, tatapan mata saling bertanya dalam diam. Apa gerangan yang membuat sang tuan begitu terkejut di hari pertamanya kembali hingga menjatuhkan tongkatnya? Di meja makan siang, Citra, sambil berpura-pura khawatir akan kondisi ayah mertuanya, mencoba bertanya secara tidak langsung tentang latar belakang Sari. Pak Haryo dengan cepat memotong dan mengalihkan pembicaraan. Di dapur, Sari beberapa kali nyaris menjatuhkan piring saat membersihkannya. Pikirannya kacau balau. Bu Endang, melihatnya, berkata singkat, "Kalau tanganmu gemetar, letakkan dulu piringnya. Atur napasmu, baru pegang lagi." Suaranya tegas, tetapi bagi Sari, kata-kata itu terdengar samar dari kejauhan saking buyarnya pikirannya. Mengapa sang tuan bereaksi seperti itu pada kalungnya? Apa hubungannya dengan ibunya? Apakah ini pertanda buruk?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sore harinya, saat berdiri di depan pintu ruang kerja, Sari untuk pertama kalinya merasa takut karena ia tahu begitu sedikit tentang ibunya. Dalam ingatannya, ibunya hanyalah seorang pedagang di pasar, seseorang yang selalu menatap lama keluar jendela saat hujan, dan seseorang yang sangat menghargai kalung ini tetapi tak pernah mau menceritakan alasannya. Saat ia membuka pintu dan masuk, sebuah kotak kayu tua sudah diletakkan di atas meja. Baskara sudah membuka tutupnya. Di dalamnya, ada sebuah sapu tangan usang, sebuah kunci kecil berkarat, dan sebuah liontin setengah lingkaran yang ukirannya sangat mirip dengan liontin di kalung Sari. Melihat benda-benda itu, jantung Sari berdebar kencang. Ia mulai merasa bahwa kisah yang akan terungkap di hadapannya bukanlah sebuah kebetulan biasa. Baskara tidak menyentuh kalung Sari. Ia hanya mendorong pelan liontin setengah lingkaran di dalam kotak, agar Sari bisa melihatnya, lalu dengan hati-hati melanjutkan pertanyaannya. Sikapnya bukan lagi seperti orang yang curiga, melainkan seperti orang yang telah menunggu puluhan tahun dengan sebuah rahasia terkubur, penuh kehati-hatian dan keputusasaan. Siapa? Nama ibumu? Dengan suara bergetar, Sari menjawab. Ratna. Nama ibu saya, Ratna. Jari Baskara yang berada di sudut kotak tampak bergerak kejang. Ia terdiam cukup lama. Apakah ibumu pernah bercerita melakukan sesuatu yang istimewa semasa hidupnya? Sari mencoba menggali ingatannya. Tak ada bukti atau ingatan yang jelas. Namun, ia teringat satu kalimat yang pernah diucapkan ibunya sambil lalu. Saya tidak tahu pasti. Tapi seingat saya, ibu pernah bercerita bahwa beliau pernah menolong seseorang saat hujan deras sekali waktu masih muda. Seketika, tatapan mata Baskara menjadi dalam dan berat. Ekspresinya seperti seseorang yang akhirnya berhasil menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang telah lama tercerai-berai. Matanya tampak berkaca-kaca, tetapi ia tidak menghapusnya. Ia menatap bergantian antara sapu tangan di dalam kotak dan liontin perak yang menggantung di leher Sari. Sari tidak tahu pasti apa arti keheningan itu, tetapi ia bisa merasakan dengan seluruh tubuhnya bahwa peninggalan ibunya bukanlah sekadar perhiasan murah, melainkan jejak dari sebuah kisah yang sangat penting. Baskara tidak bertanya lebih jauh, ia hanya menyuruh Sari untuk kembali beristirahat, dan begitu pintu ruang kerja tertutup, ia langsung memanggil Pak Haryo. Dengan suara rendah namun tegas, ia memberi perintah. Cari tahu semua tentang Sari Handayani sebelum ia datang ke rumah ini. Apa yang ia alami, siapa yang menimpakan utang padanya, dan seperti apa suami serta keluarga mertuanya, cari tahu semuanya. Pak Haryo menunduk dalam diam. Dari nada suara tuannya, ia tahu ini bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan sebuah perintah yang terhubung dengan emosi yang telah terpendam selama puluhan tahun. Sari berjalan menyusuri koridor setelah keluar dari ruang kerja. Kakinya terasa lemas. Ia belum bisa memahami dengan akal sehatnya, bagaimana masa lalu ibunya kini menjadi secercah harapan yang bisa membalikkan kehidupannya yang hancur, tetapi di suatu tempat di dalam hatinya, ia seolah bisa mendengar suara pintu yang telah lama tertutup mulai sedikit terbuka. Malam telah larut. Di tengah rumah gedung yang gelap, hanya lampu di ruang kerja yang masih menyala. Baskara membuka kotak kayu tua itu dan mengeluarkan selembar sapu tangan yang warnanya telah memudar. Saat ujung jarinya perlahan menyentuh noda darah yang masih tersisa di kain itu, aroma hujan dari musim penghujan puluhan tahun lalu seolah bangkit kembali dari ingatannya. Di sapu tangan ini, masih tercium aroma tanah, anyir darah, dan kehangatan tubuh seorang wanita. Itu adalah kenangan dari masa mudanya, saat ia masih sering turun langsung meninjau proyek konstruksi di daerah. Suatu hari di puncak musim hujan, jalan di lereng bukit longsor dan mobil yang ditumpanginya terguling. Di tengah campuran air hujan dan lumpur, Baskara, supirnya, dan seorang staf terjebak di dalam mobil yang ringsek. Komunikasi terputus, dan tanah dari atas terus berjatuhan. Darah dari dahinya yang terluka mengalir menutupi matanya, membuat pandangannya kabur. Staf di sebelahnya sudah tak sadarkan diri. Saat itulah, seorang wanita muda muncul menembus hujan. Tubuhnya tidak besar, dan ia tidak membawa peralatan apapun. Tetapi ia luar biasa tenang. Wanita itu mengintip ke dalam dari jendela yang pecah, lalu mulai menyingkirkan pecahan kaca dengan tangan kosong. Ia memperbaiki posisi leher staf yang pingsan untuk memastikan jalan napasnya terbuka.
Punggung tangannya tergores kaca hingga berdarah, tetapi ia tidak berhenti. Caranya menentukan siapa yang harus diselamatkan lebih dulu begitu akurat, seolah ia adalah seorang yang terlatih. Wanita itu menekan dahi Bhaskara dengan sapu tangannya untuk menghentikan pendarahan dan menemaninya hingga tim penyelamat datang. Bhaskara tak pernah bisa melupakan tatapan mata wanita itu, yang terlihat di antara rambutnya yang basah oleh hujan. Matanya tidak memancarkan ketakutan, melainkan keteguhan. Dalam proses penyelamatan, rantai kalung perak wanita itu putus, dan setengah dari liontinnya tersangkut di bagian dalam jas Bhaskara, tetapi dalam kekacauan saat itu, tak ada yang menyadarinya. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan sadar, wanita itu sudah menghilang. Tak ada nama yang tercatat di data UGD maupun laporan polisi. Selama bertahun-tahun, Bhaskara mencarinya, bertanya ke kantor pemerintahan, rumah sakit, bahkan ke asosiasi pedagang pasar, tetapi ia tak pernah berhasil menemukannya. Wanita itu tidak pernah muncul. Bahkan ketika ia mengumumkan ingin memberikan imbalan, hanya logo pasar yang tercetak samar di sudut sapu tangan dan liontin setengah lingkaran itu yang menjadi satu-satunya petunjuk. Dan benda-benda itulah yang tertidur di dalam kotak ini selama puluhan tahun. Wanita yang menghilang ditelan hujan tanpa meninggalkan nama. Utang budi yang tak terbalaskan itu terasa semakin berat dari tahun ke tahun. Bhaskara melipat kembali sapu tangan itu, sambil mencoba mencocokkan ukiran di liontin Sari, yang ia lihat siang tadi dengan setengah liontin miliknya di dalam benaknya. Saat intuisinya berubah menjadi keyakinan, matanya terasa panas, tetapi tak ada tempat baginya untuk meluapkan emosi ini. Di saat yang sama, Sari juga tidak bisa tidur. Ia teringat masa kecilnya. Setiap kali hujan deras, ibunya, Ratna, akan menutup warungnya lebih awal, lalu mengeluarkan sebuah kotak tua dan menatap isinya lama sekali. Jika ditanya apa isinya, ibunya selalu menjawab sama, "Ini barang berharga buat ibu." Hanya itu, lalu ia akan menutup kotak itu lagi. Di lain waktu, saat hujan mengguyur gang pasar, ibunya pernah berkata, "Tolonglah orang selagi kau bisa, tapi jangan hidup dengan mengharapkan balasan dari pertolongan itu." Bagi Sari yang saat itu belum genap 10 tahun, kata-kata itu terlalu sulit untuk dimengerti, tetapi malam ini, kalimat itu terus terngiang di telinganya. Keesokan paginya, sekitar pukul 10, Pak Haryo kembali mengantar Sari ke ruang kerja. Bhaskara sudah menunggunya dengan kotak yang terbuka. Di dalamnya, ada sapu tangan pudar, kunci berkarat, dan sebuah liontin logam kecil. Bhaskara meletakkan liontin setengah lingkaran itu di telapak tangannya dan menyodorkannya ke arah Sari. Sari menatap bergantian antara kalung di lehernya dan liontin di tangan Bhaskara. Motif bunga yang sama, lekukan yang sama, ukuran yang sama. Tanpa sadar, ujung jarinya mulai bergetar. Dengan suara rendah dan berat, Bhaskara bertanya, "Sari, Anda pasti bisa lihat bahwa liontin ini adalah pasangan dari kalung Anda. Boleh saya bertanya kapan ibu Anda meninggal?" Dada Sari terasa sesak, tetapi ia berusaha menjawab dengan setenang mungkin. "Beliau meninggal 8 tahun yang lalu. Beliau hanya seorang pedagang sayur biasa di pasar, dan hanya berpesan agar saya jangan pernah menghilangkan kalung ini." Bhaskara memejamkan matanya sejenak. Ia menggigit bibirnya, dan ujung jarinya tampak bergetar. "Apakah nama ibu Anda benar Ratna?" Sari mengangguk. "Iya, Pak. Ratna. Saya samar-samar ingat beliau pernah bilang pernah menolong seseorang di hari hujan deras." Tatapan mata Bhaskara berubah total. Rasa lega yang dalam, penyesalan, dan beban karena terlambat selama puluhan tahun menyatu di wajahnya. Setelah menatap Sari dalam diam cukup lama, ia akhirnya berhasil menguasai suaranya. "Ibumu adalah orang yang menyelamatkan nyawa saya. Beliau menghilang tanpa mau menerima imbalan atau meninggalkan nama, dan saya telah mencarinya seumur hidup saya." Kepala Sari mendadak kosong. Ibunya, yang selalu ia kenang dengan wajah lelahnya saat menyiapkan makan, ternyata adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa seseorang. Rasa bangga muncul pertama kali, disusul oleh rasa hampa. Mengapa ibunya menyimpan masa lalu yang begitu penting sendirian, tanpa memberitahu putrinya barang sepatah kata pun? Mungkin itu adalah harga dirinya, untuk tidak menciptakan utang budi di dunia ini, pikir Sari. Dadanya terasa berat. Setelah keluar dari ruang kerja, Bhaskara memberikan 2 perintah kepada Pak Haryo. Pertama,
Kurangi pekerjaan berat Sari, tetapi jangan sampai terlihat seperti perlakuan istimewa. Kedua, selidiki secara diam-diam kronologi utang Sari setelah menikah, serta jejak suami dan ibu mertuanya. Pak Haryo langsung bergerak sore itu juga. Fakta bahwa bisnis distribusi bahan makanan Rian sudah bermasalah selama lebih dari setahun dengan cepat terungkap. Jejak pinjaman atas nama istri yang berulang kali. Penggunaan kartu kredit untuk gali lubang tutup lubang. Hingga bukti bahwa ibu mertuanya, Bu Lastri, mengelola stempel dan fotokopi KTP. Menantunya untuk ikut campur dalam surat kuasa, semuanya berhasil dikumpulkan. Di dalam rumah, rumor mulai menyebar perlahan. Kabar bahwa sang tuan menaruh perhatian khusus pada asisten rumah tangga baru, Citra. Setiap kali berpapasan dengan Sari di area makan, akan menatapnya lebih lama, mencoba mengamati apakah kehadiran Sari akan mengganggu tatanan di rumah ini. Menjelang siang, Sari mendapat pemberitahuan untuk pindah ke kamar yang lebih terang, lengkap dengan sepatu baru, korset pinggang, dan suplemen makanan. Seharusnya ia merasa bersyukur, tetapi rasa cemas justru muncul lebih dulu. Selama ini, di balik kebaikan seseorang selalu ada udang di balik batu. Ia khawatir kebaikan ini bisa ditarik kembali kapan saja, yang membuatnya justru semakin berhati-hati. Menjelang malam, di dapur, Bu Endang menghampiri Sari. Wajahnya tetap ketus, tetapi suaranya tidak lagi tajam. Ini pertama kalinya saya lihat Pak Baskara sampai seperhatian ini. Jangan takut, fokus saja kerjakan tugasmu dengan baik. Sari menunduk dan menjawab bahwa ia mengerti. Namun, satu kalimat itu terasa seperti peringatan hangat yang paling berarti yang pernah ia dengar di rumah ini. Malam harinya, Sari mengeluarkan foto ibunya dan menatapnya lama. Saat ia mulai menerima kenyataan bahwa kalung perak peninggalan ibunya bukanlah sekadar perhiasan murah, melainkan bukti dari sebuah kehidupan, untuk pertama kalinya ia menggenggam kalung itu dengan tangan yang mantap, bukan lagi dengan jemari yang gemetar. Tepat pada saat itu, layar ponselnya menyala. Nama Rian tertera di sana. Sebuah panggilan tak terjawab. Napas Sari tercekat. Suaminya yang tak pernah menghubunginya sekalipun sejak mengusirnya, mengapa sekarang menelepon? Sebuah sinyal bahwa seseorang dari luar sana mencoba kembali menjangkau hidupnya merayap masuk dalam diam. Sari membalikkan ponselnya, mencengkeram ujung selimut, dan tak bergerak untuk waktu yang lama. Malam terasa sangat panjang. Terjebak di antara kemungkinan yang dibukakan oleh ibunya dan teror yang diseret kembali oleh suaminya. 3 hari kemudian, tangan Baskara terhenti saat membuka halaman pertama laporan yang dibawa oleh Pak Haryo. Jumlah pinjaman dan jaminan yang dieksekusi atas nama Sari berjumlah 12. Untuk seseorang yang baru menikah beberapa tahun, jumlah sebanyak itu yang melekat di namanya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah rencana. Laporan itu merinci jejak Sari setelah menikah, mengurus warung sayur mertua, merawat ayah mertua di rumah sakit, memilah bahan makanan, hingga mengemas pesanan untuk pengiriman subuh, semuanya diurutkan berdasarkan waktu. Dan di samping jadwal kerja keras itu, tercantum daftar pinjaman pribadi, pinjaman online, dan jaminan utang yang dieksekusi atas namanya. Setiap kali bisnisnya goyah, Rian selalu menggunakan nama istrinya, dan ibu mertuanya, Bu Lastri, secara pribadi mengelola stempel dan fotokopi KTP, menantunya seolah itu adalah dana darurat keluarga. Meskipun hanya melihat deretan angka dan tanggal, Baskara bisa dengan jelas membaca bagaimana Putri Ratna dihancurkan secara sistematis. Salah satu sisi hatinya terasa ngilu, yang perlahan berubah menjadi amarah. Untuk bisa memanfaatkan seseorang sampai sejauh ini, berarti mereka sejak awal tidak pernah menganggapnya sebagai manusia. Sambil menutup laporan itu, Baskara berkata kepada Pak Haryo dengan suara rendah dan tegas, "Ini bukan sekadar bisnis yang gagal. Ini adalah tindakan menjadikan satu manusia sebagai alat, periksa juga rekam medisnya. Cari tahu kondisi fisiknya secara akurat." Pak Haryo menunduk, lalu segera menghubungi dokter pribadi keluarga, Dr. Yudi. Sore itu, Dr. Yudi memeriksa kondisi Sari secara diam-diam. Hasilnya lebih buruk dari yang diperkirakan. Gejala awal penyempitan ruas tulang belakang, peradangan pada tendon pergelangan tangan, dan gangguan pencernaan kronis. Dr. Yudi memberikan penjelasan singkat kepada Pak Haryo. Ini adalah kasus klasik dari seseorang yang terlalu banyak bekerja tanpa istirahat yang cukup. Saat ini tidak berbahaya,
Tetapi jika dibiarkan, rasa sakit kronisnya bisa menjadi jauh lebih parah. Laporan ini secara objektif menunjukkan bahwa kehidupan Sari sebelumnya tidak hanya sulit secara emosional, tetapi juga cukup kejam hingga meninggalkan jejak fisik di tubuhnya. Setelah menerima laporan itu, Baskara tidak bertindak langsung. Ia bergerak diam-diam melalui Pak Haryo. Sari dibebaskan dari tugas mengangkat barang berat, makanan hangat seperti bubur dan sup disiapkan khusus untuknya saat makan, bahkan celah di jendela kamarnya yang membuat angin masuk pun diperbaiki. Semuanya dilakukan secara tersembunyi, tetapi menyeluruh. Ini adalah cara seseorang yang tidak terbiasa melindungi orang lain mencoba melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri. Sari merasakan perlakuan yang berbeda terhadapnya. Namun, rasa cemas datang lebih dulu daripada rasa terima kasih. Selama hidupnya, di balik kebaikan seseorang selalu ada maksud tersembunyi. Di balik kata-kata manis ibu mertuanya, ada dokumen yang membutuhkan stempelnya. Di balik uang jajan yang diberikan suaminya sambil meminta maaf, ada permintaan jaminan baru yang menunggu. Jadi, dengan pikiran bahwa kebaikan ini bisa ditarik kembali kapan saja, ia justru menjadi lebih berhati-hati. Kebiasaan lamanya untuk mendorong diri sendiri bekerja lebih keras agar bisa tetap tinggal di sini kembali muncul. Sementara itu, Citra tidak melewatkan perubahan ini. Pekerjaan Sari yang tiba-tiba menjadi lebih ringan, sikap Pak Haryo yang menutupi kesalahan-kesalahan kecilnya, dan tatapan Baskara saat makan yang seolah-olah diam-diam memeriksa ke arah Sari. Perhatian semacam itu, yang bahkan ia sendiri sudah lama tidak menerimanya, kini ditujukan kepada orang luar tanpa latar belakang apapun. Citra merasakan ancaman naluriah. Citra menghentikan Sari di gudang dan memanggilnya. Matanya tersenyum, tetapi suaranya dingin. Orang baru jangan coba-coba cari perhatian kalau mau bertahan lama. Cara bertahan hidup di sini adalah dengan diam-diam mengerjakan tugasmu. Dulu, Sari pasti akan langsung menunduk lebih dalam. Tubuhnya memang secara refleks sedikit membungkuk. Tetapi anehnya, kali ini ia tidak sepenuhnya hancur. Ingatan bahwa setidaknya ada satu orang di rumah ini yang mau mendengarkan ceritanya sampai selesai seolah menjadi penopang kecil di punggungnya. Malam itu, setelah makan malam, Baskara kebetulan berpapasan dengan Sari saat berjalan-jalan di taman. Entah itu kebetulan atau disengaja. Sambil berjalan perlahan, Baskara dengan hati-hati bertanya tentang kenangan Sari akan ibunya, Ratna. Sari menggali ingatannya dan menjawab, "Saya ingat punggungnya saat berjalan pulang menyusuri gang pasar yang basah setelah menutup lapaknya. Dan beliau sering mengeluarkan sesuatu dari sebuah kotak kecil, tapi tidak pernah memberitahu saya apa isinya." Baskara berhenti. Ia menatap kegelapan di ujung taman untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Benda di dalam kotak itu mungkin adalah sisa dari kalung ini. Ibumu menyelamatkan saya tanpa mengambil apapun." Percakapan singkat itu menciptakan sebuah ikatan emosional yang berbeda. Bagi Baskara, Sari adalah bukti terakhir dari kehidupan orang yang telah menyelamatkannya. Bagi Sari, Baskara adalah saksi asing yang membuktikan bahwa ibunya tidak hidup sia-sia. Keduanya perlahan-lahan mulai mengisi kekosongan dalam diri masing-masing. Sampai saat itu, Sari tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah. Sementara itu, setelah penyelidikan tambahan, Pak Haryo menemukan indikasi bahwa Rian mulai bergerak mencurigakan. Rumor bahwa Sari bekerja di sebuah rumah gedung mulai beredar, dan seorang rekan bisnis lama Rian, bahkan tercatat pernah berkata bahwa jika Rian bisa mendapatkan menantunya kembali, ia mungkin bisa memanfaatkan koneksi tuan besar untuk mendapatkan modal baru. Malam itu, serangkaian panggilan singkat dari nomor tak dikenal mulai masuk ke ponsel Sari. Saat ia membuka pesan, isinya adalah campuran antara kalimat utang tidak akan hilang hanya karena kau lari dan tekanan bahwa mereka tahu di mana ia bekerja. Tangan Sari gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponselnya. Teror dari masa lalu, saat para penagih utang menggedor pintu rumahnya setiap subuh, kembali terasa begitu nyata. Baskara, setelah menerima laporan ini, memerintahkan kepala keamanan untuk memperketat pengawasan akses keluar masuk. Meskipun tidak memberitahu Sari secara langsung, ia sadar bahwa masa lalunya sudah mulai merembes ke dalam rumah ini. Pikirannya mulai condong ke arah penyelesaian masalah dari akarnya, bukan lagi hanya menanganinya secara diam-diam. Malam yang sama, Sari menatap foto ibunya sambil termenung. Mengapa orang seperti Baskara muncul sekarang?
Mengapa masa lalu ibunya kembali dengan cara yang justru menyelamatkannya? Ia tidak bisa memahaminya. Namun, setidaknya, di hadapan perasaan asing bahwa dunia tidak sepenuhnya membuangnya, untuk pertama kalinya ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Tetapi ada satu hal lagi yang tidak Sari ketahui. Tepat pada saat yang sama, Rian dan ibunya, Bu Lastri, sedang duduk berhadapan, mengkonfirmasi bahwa pemilik rumah tempat Sari bekerja adalah Baskara Wiryawan. Mata Bu Lastri berbinar dan sudut bibirnya terangkat. Rumah itu rumahnya Baskara Wiryawan? Kalau begitu, ceritanya jadi beda. Saat mereka mengusir menantunya, mereka memperlakukannya seperti sampah. Kini, kedua orang itu mulai menyebutnya keluarga lagi. Sebuah perhitungan yang lebih besar dan lebih kotor mulai bergerak menuju rumah gedong itu. Keesokan paginya, di ujung koridor, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya. Cengkeraman itu terasa dingin dan kuat. Saat jari-jari Citra melingkari pergelangan tangannya, tubuh Sari refleks menegang. Ini adalah kontak fisik pertama yang ia alami sejak masuk ke rumah ini, dan ia bisa merasakannya dari kulitnya, bahkan sebelum ada kata-kata terucap, bahwa ini bukanlah sebuah niat baik. Sejak 2 hari sebelumnya, sikap permusuhan Citra semakin kentara. Ia menyuruh Sari menata ulang vas bunga karena posisinya bergeser 3 cm. Ia mengeluhkan lipatan di taplak meja dan menyuruhnya menyetrika ulang dari awal. Satu persatu, hal itu tampak sepele, tetapi ketika diulang setiap hari, itu bukan lagi hal sepele. Niatnya jelas, menciptakan kesalahan dengan terus-menerus mengkritik setiap tindakan Sari. Alasan mengapa Citra, yang beberapa hari lalu hanya memberinya peringatan diam-diam di gudang, kini mulai bertindak terang-terangan, adalah karena perhatian yang ditunjukkan ayah mertuanya kepada seorang pembantu baru tanpa latar belakang apapun. Sikap Pak Haryo yang menutupi bahkan kesalahan kecil, dan momen-momen saat makan di mana tatapan Baskara seolah-olah mengarah ke Sari. Perlakuan semacam itu, yang bahkan ia sebagai menantu sudah lama tidak terima, kini diberikan kepada orang luar. Bagi Citra, itu adalah ancaman naluriah. Ketika peringatan verbal tidak mengubah situasi, ia kini beralih ke tekanan fisik. Sore itu, saat berpapasan di koridor, Citra menghadang langkah Sari dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Lap yang sedang dipegang Sari jatuh ke lantai. Kata-kata yang keluar dari mulut Citra singkat, tetapi maknanya jelas. Jangan melewati batasmu. Jangan lupa posisimu di rumah ini. Sari merasakan sakit di pergelangan tangannya. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah betapa familiarnya situasi ini. Gerakan tangan ibu mertuanya saat meletakkan sendok sayur karena kuahnya terlalu asin, tekanan di pundaknya saat suaminya menyodorkan dokumen untuk ditandatangani. Bentuknya berbeda, tetapi ia selalu berakhir di posisi yang sama, memainkan peran yang sama. Ia merasa sangat miris. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari ujung koridor. Baskara. Ia baru saja berbelok dan melihat pemandangan itu dengan jelas. Tangan Citra mencengkeram pergelangan tangan Sari, lap yang jatuh di lantai, dan ekspresi Sari yang membeku. Baskara berhenti hanya sepersekian detik, tetapi keheningan singkat itu mengubah seluruh atmosfer di koridor. Baskara tidak menegur Citra secara terbuka. Sebaliknya, saat makan malam, di hadapan semua staf dan keluarga, ia menegaskan satu hal. Suaranya rendah dan tegas. Mulai sekarang, berikan pekerjaan yang perlu saja pada Sari. Perintah lainnya harus melalui Pak Haryo. Saya tidak mau ada campur tangan yang tidak perlu lagi. Kalimatnya singkat, tetapi bobotnya berbeda. Bagi Citra, itu adalah momen di mana harga dirinya di rumah ini tercoreng. Bagi Sari, itu adalah pengalaman pertama di mana seseorang secara jelas melindungi batas-batasnya. Sari berdiri di sudut ruang makan, menahan napas. Kata terima kasih sudah sampai di ujung lidah, tetapi ia menahannya. Setelah makan malam, Sari justru merasa tidak enak. Ia merasa suasana rumah menjadi lebih buruk karenanya. Haruskah aku berkemas lagi? Mungkin lebih baik aku pergi diam-diam. Saat pikiran itu mulai merayap hingga ke ujung jarinya, Pak Haryo menghentikannya di koridor. Ekspresinya masih datar seperti biasa, tetapi suaranya terdengar lebih mantap. Di rumah seperti ini, orang lemah yang diam saja bukan dianggap baik, tapi dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan terlalu banyak menahan diri. Mendengar itu, Sari terdiam lama di koridor. Di rumah mertuanya,
Ia percaya bahwa dengan bersabar, ia akan menjadi bagian dari keluarga. Dengan bersabar, ia akan diakui, tetapi yang ia dapatkan pada akhirnya hanyalah tumpukan utang dan sebuah kantong kresek hitam. Kata-kata Pak Haryo, meskipun singkat, menggoyahkan keyakinan yang telah ia pegang selama bertahun-tahun. Beberapa saat kemudian, saat berpapasan dengan Baskara di dekat taman, Baskara berkata singkat, "Bukan sebuah penghiburan yang berlebihan, juga tidak menunjukkan emosi yang besar. Selama kau berada di rumah ini, tidak akan ada yang berani mengganggumu." Sari hanya menunduk dan menjawab bahwa ia mengerti. Tetapi anehnya, ia merasakan sesuatu di dalam hatinya sedikit melonggar. Meskipun bukan penghiburan yang hebat, fakta bahwa ada sebuah pagar yang melindunginya sudah cukup untuk membuat garis-garis baru yang lebih tegas mulai terbentuk di wajah Sari. Namun, situasi di luar rumah semakin memburuk. Pada saat yang sama, Rian bertemu dengan seorang rekan bisnis lamanya dan mengkonfirmasi rumor bahwa Sari berhasil menarik perhatian sang tuan besar. Di kepalanya, perhitungan sudah berjalan. Jika menantunya mendapatkan perlakuan istimewa di keluarga konglomerat, jika ia bisa mendapatkannya kembali, bukankah itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan modal usaha? Ibu mertuanya, Bu Lastri, pun berpikir sama. Dengan membawa kembali menantunya, ia bisa menyelamatkan muka sekaligus mendapatkan sumber uang. Dengan perhitungan itu, ia bersiap untuk bergerak lebih gigih dari sebelumnya. Larut malam itu, ponsel Sari berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal. Saat diangkat, tidak ada suara, hanya desah napas. Tangan Sari membeku. Ingatan saat para penagih utang menggedor pintu rumahnya setiap subuh kembali dengan jelas. Setelah mematikan telepon, ia berkali-kali memeriksa taman di luar dari celah jendela. Tubuhnya tahu lebih dulu bahwa teror masa lalu belum berakhir. Pada saat yang sama, Pak Haryo, saat memeriksa catatan keamanan, menemukan nomor mobil asing yang melintas pelan di dekat rumah. Dalam 2 hari, nomor yang sama terekam 3 kali. Pak Haryo segera melaporkannya pada Baskara, menyimpulkan bahwa pihak keluarga mertua Sari sudah mulai bergerak secara langsung. Baskara terdiam sejenak setelah mendengar laporan itu. Ia tahu bahwa masalah ini sudah melewati tahap di mana ia bisa menanganinya secara diam-diam di dalam rumah. Keesokan paginya, keributan terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bu Lastri dan Rian muncul di depan pos keamanan gerbang utama. Bu Lastri mengenakan mantel hitam dengan tatanan rambut rapi, sementara Rian bahkan mengenakan dasi. Mereka memasang ekspresi seolah-olah datang untuk menjemput anggota keluarga yang hilang, tetapi jurang antara cinta keluarga yang mereka tunjukkan dan niat asli mereka terlalu jelas, bahkan di mata para petugas keamanan. Pak Haryo, setelah menerima laporan dari pos keamanan, menunggu perintah Baskara. Setelah berpikir sejenak, Baskara berkata, "Jangan langsung izinkan masuk. Arahkan mereka ke paviliun tamu. Aku ingin melihat sendiri wajah seperti apa dan kata-kata apa yang akan mereka gunakan." Sari kebetulan mendengar kabar itu dari ujung koridor. Saat mendengar bahwa suami dan ibu mertuanya ada di depan rumah ini, wajahnya pucat pasi. Kakinya lemas dan ujung jarinya terasa dingin. Reaksi tubuhnya yang membeku lebih dulu sekali lagi menyadarkannya betapa besar teror yang masih tersisa dari kedua nama itu. Tetapi kali ini, ada yang sedikit berbeda. Di balik rasa takutnya, ada perasaan lain yang tercampur. Sebuah intuisi bahwa kini saatnya untuk menghadapi, bukan lagi lari, kata-kata Pak Haryo kembali terngiang. Orang lemah yang diam saja bukan dianggap baik, tapi dianggap remeh. Sari mengepalkan tangannya yang gemetar dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Maka, di paviliun tamu rumah itu, mulailah berkumpul wajah-wajah keserakahan. Keluarga mertua yang telah memanfaatkan menantunya untuk menutupi utang lalu membuangnya, dan yang kini datang dengan perhitungan semata, tanpa tahu mengapa Sari menjadi sosok istimewa di rumah ini. Di koridor menuju paviliun tamu, Sari mendengar suara sepatu yang familiar. Telinganya belum bereaksi, tetapi tubuhnya sudah lebih dulu. Ritme langkah itu, sedikit terseret namun tetap menjejak lantai dengan percaya diri, adalah suara yang ia dengar setiap pagi di depan pintu rumahnya selama 3 tahun. Begitu gema langkah itu terdengar dari ujung koridor, bahu Sari otomatis membungkuk. Sambil merasakan ujung jarinya yang mendingin, ia berusaha keras untuk tidak menghentikan langkahnya. Sampai saat itu,
Sari tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi momen di mana ia benar-benar memutus masa lalunya. Di depan pintu paviliun, Pak Haryo menatap lurus ke mata Sari. Dengan kedua tangan tertangkup rapi, ia berkata dengan suara yang satu tingkat lebih rendah dari biasanya, namun penuh kekuatan, "Pak Baskara akan ada di dalam bersama Anda. Anda tidak perlu menanggung apapun sendirian." Pak Haryo tidak mengalihkan pandangannya setelah selesai bicara. Sari, merasakan makna perlindungan yang terkandung dalam kalimat singkat itu, mengangguk sekali sambil sedikit menegakkan dagunya. Saat pintu terbuka, hal pertama yang masuk ke pandangan Sari adalah mantel hitam Bu Lastri. Ibu mertuanya itu sedang memasang wajah seorang ibu yang penuh kekhawatiran, dengan sudut bibir yang diturunkan dan mata yang berkaca-kaca. Siapapun yang tidak tahu situasinya pasti akan mengira ia adalah seorang mertua yang sangat merindukan menantunya. Di sebelahnya, Rian, dengan dasi dan rambut yang tertata rapi, menunjukkan ekspresi campuran antara rasa bersalah dan gembira. Namun, di balik wajah itu, Sari bisa dengan jelas membaca tatapan penuh perhitungan yang sudah sering ia lihat sebelumnya. Begitu Sari melangkahi ambang pintu, Bu Lastri setengah bangkit dari kursinya, menangkupkan kedua tangan di depan dada, dan dengan suara gemetar yang dibuat-buat, berkata, "Sari, syukurlah kamu baik-baik saja. Sejak kamu pergi dari rumah, kami sekeluarga khawatir sekali." Bibir Bu Lastri bergetar halus, tetapi Sari sudah bisa membedakan mana emosi dan mana akting. Saat ibu mertuanya benar-benar khawatir, ia tidak akan meninggikan suaranya di depan orang lain seperti itu. Kekhawatiran yang tulus selalu sunyi, dan yang Sari terima selama 3 tahun bukanlah kekhawatiran yang sunyi, melainkan kendali yang sunyi. Rian juga bangkit dan mencoba mendekat. Tetapi langkahnya terhenti saat tatapannya bertemu dengan Baskara yang duduk di sisi lain ruangan. Baskara bersandar di kursinya dengan tongkat di sampingnya, wajahnya tidak menunjukkan amarah maupun sambutan. Hanya ada tekad dingin untuk mengamati situasi ini sampai akhir. Di hadapan beban keheningan itu, Rian secara naluriah menyesuaikan sikapnya. Ia berusaha lebih keras memainkan perannya sebagai suami yang datang menjemput istri, melembutkan suaranya. Sambil sedikit membungkuk ke arah Sari, dengan mata yang setengah terpejam dan senyum tipis, Rian berkata, "Sayang, aku tahu aku banyak salah sama kamu waktu bisnis lagi sulit. Ada banyak salah paham. Sekarang kita bisa mulai lagi, kan?" Suaranya lembut, tetapi tidak ada satu kata pun yang menjelaskan apa kesalahannya atau apa yang ia sesali. Sikap yang hanya ingin menutupi masalah itu persis sama dengan yang telah Sari alami puluhan kali selama 3 tahun. Sari tidak menjawab, ia takut jika membuka mulut. Kata ia, "Saya mengerti akan keluar lebih dulu seperti biasanya." Dulu, ketika akting air mata ibu mertuanya dan suara lembut suaminya beraksi bersamaan, Sari akan selalu merasa seolah-olah dialah yang bersalah dan akhirnya mengalah. Tetapi sekarang berbeda. Kata-kata Pak Haryo masih terngiang di telinganya, dan kehadiran Baskara untuk pertama kalinya memberinya perasaan bahwa ia tidak sendirian. Baskara hanya mendengarkan untuk beberapa saat, lalu memberi isyarat mata kepada Pak Haryo. Pak Haryo meletakkan map berisi dokumen yang telah disiapkan di atas meja. Begitu map itu dibuka, atmosfer di dalam ruangan berubah total. Halaman pertama berisi daftar pinjaman atas nama Sari yang diurutkan berdasarkan tanggal. 4 pinjaman pribadi, 3 pinjaman online, 2 jaminan utang, 3 surat kuasa untuk pembayaran ke pemasok. Total 12. Di samping setiap waktu pengajuan, tercantum catatan jadwal Sari merawat ayah mertuanya di rumah sakit. Waktu pengajuan pinjaman terjadi saat Sari sedang berada di rumah sakit. Seseorang tidak mungkin berada di 2 tempat sekaligus. Ekspresi lembut di wajah Rian perlahan-lahan memudar. Ia mencoba berdalih bahwa istrinya juga menyetujuinya. Tetapi saat Pak Haryo membuka halaman berikutnya, terpampang jelas catatan transfer. Uang yang masuk ke rekening Sari pada hari yang sama atau keesokan harinya langsung ditransfer ke rekening perusahaan Rian. Pola itu berulang selama berbulan-bulan. Bu Lastri mencoba mengaburkan situasi dengan berkata, "Namanya juga keluarga. Wajar kan kalau saling bantu urus dokumen?" Tetapi, dokumen terakhir yang dikeluarkan Pak Haryo adalah tangkapan layar pesan dari Bu Lastri sendiri, lengkap dengan tanggalnya. "Jangan bilang-bilang menantumu soal keperluannya, minta saja stempelnya, dan tagihan kartu kredit biar diurus seolah-olah Sari yang pakai," tertulis jelas di sana.
Saat itu juga, topeng ibu mertua yang penuh kekhawatiran di wajah Bulastri seolah terlepas. Setelah semua bukti diperlihatkan, barulah Baskara angkat bicara. Sambil memegang tongkatnya, ia perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke depan. Dengan suara rendah dan berat yang menahan emosi, ia berkata, "Sari Handayani bukan barang yang bisa kalian pakai saat butuh dan buang saat tidak perlu. Dengan bukti-bukti ini saja, ini bukan lagi masalah salah paham keluarga, ini masalah hukum." Setelah kalimat itu, keheningan menyelimuti ruangan. Tangan Bulastri terlihat gemetar di atas lututnya. Rian mencoba menawarkan untuk menyelesaikan utang jika Sari mau pulang. Tetapi skala utang perusahaan dan utang pribadinya yang tertera di dokumen itu membuktikan bahwa ia tidak dalam posisi untuk menolong siapapun. Ujung kalimatnya melemah. Dan suaranya yang tadinya lembut berubah menjadi getaran cemas. Bulastri juga buru-buru mengubah sikap, mengatakan bahwa ia sejak awal menyayangi Sari dan ini hanya salah paham kecil. Namun, perubahan sikapnya dari menyebut Sari menantu yang kabur dari rumah menjadi anggota keluarga yang berharga dalam hitungan menit tidak berhasil meyakinkan siapapun di ruangan itu. Menyaksikan adegan itu, Sari merasakan sesuatu perlahan-lahan menjadi jelas di dalam hatinya. Bukan amarah yang datang lebih dulu, melainkan sebuah kesadaran. Fakta yang selama ini hanya ia rasakan secara samar kini terbentuk menjadi sebuah kalimat yang tegas. Di dalam keluarga ini, ia tidak pernah sekalipun dilindungi. Merawat orang sakit, menjaga toko, mengurus pengiriman subuh, menanggung utang selama itu, nama keluarga bukanlah sesuatu yang melindunginya, melainkan tali yang mengikatnya. Untuk pertama kalinya, Sari menatap lurus ke arah suami dan ibu mertuanya. Ia tidak menunduk. Dengan kedua tangan di atas lutut, dengan suara yang bergetar namun jelas, ia perlahan-lahan berkata, "Selama 3 tahun, saya bekerja dari subuh sampai malam untuk keluarga ini. Tapi yang saya dapatkan hanyalah utang atas nama saya dan sebuah kantong kresek yang dilempar keluar pintu. Sekarang, saya sadar. Saya bukan lagi bagian dari keluarga itu." Matanya berkaca-kaca, tetapi air mata tidak jatuh. Bukan karena ia menahannya, tetapi karena perasaan lega yang jernih datang lebih dulu daripada kesedihan. Ruangan kembali hening. Bulastri membuka mulut lalu menutupnya lagi. Rian memain-mainkan dasinya sambil menundukkan pandangan. Keduanya tidak menyangka menantu yang selama ini selalu diam dan mengalah akan berbicara seperti itu. Baskara memerintahkan Pak Haryo untuk menyerahkan semua bukti ke tim hukum dan menelusuri aliran dana perusahaan Rian, serta keterlibatan Bulastri sampai tuntas. Menyadari bahwa rumor akan menyebar, ia memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka daripada menutupinya diam-diam. Setelah pintu paviliun tertutup, Bulastri dan Rian diantar keluar oleh petugas keamanan. Kepercayaan diri mereka saat datang telah lenyap, hanya menyisakan bahu yang kaku dan langkah yang tergesa-gesa. Sari, yang tinggal sendirian di paviliun, tidak langsung beranjak. Fakta bahwa ia akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah ia pendam selama 3 tahun memberinya perasaan lega sekaligus takut. Sinar matahari sore mulai condong di luar jendela. Sari menggenggam kalung perak ibunya yang tergantung di lehernya. Saat logam dingin itu perlahan-lahan menghangat oleh suhu tubuhnya, Sari merasakan satu hal dengan jelas. Orang yang terdesak akan membuat pilihan yang lebih berbahaya. Kedua orang itu tidak akan mundur begitu saja. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, Sari tidak terseret, dan fakta itu saja, ia mulai percaya, akan menjadi kekuatan untuknya bertahan esok hari. Seminggu kemudian, nama Sari Handayani mulai disebut-sebut oleh orang-orang asing. Sebuah cerita yang terdengar saat pergantian jaga di pos keamanan depan rumah menyebutkan tentang seorang menantu yang masuk ke rumah konglomerat, meninggalkan keluarganya, dan bersembunyi di bawah perlindungan seorang pria tua. Sari, yang kebetulan mendengar percakapan itu dari jendela koridor, merasa napasnya tercekat. Fakta bahwa namanya disebarkan ke dunia dalam bentuk yang sama sekali berbeda dari kebenaran membuat ujung jarinya kesemutan. Sumber rumor itu jelas. Rian dan Bulastri, setelah diusir dari paviliun, langsung mengubah strategi di luar. Mereka mulai menyebarkan cerita seolah-olah merekalah korbannya. Rian bercerita kepada rekan-rekan bisnisnya bahwa istrinya meninggalkan rumah karena terpikat oleh seorang pria tua kaya. Bulastri, kepada para tetangga, sambil berurai air mata, mengatakan bahwa menantunya memang lemah terhadap uang.
Citra mengumpulkan semua rumor yang beredar di luar itu dan dengan sengaja mengangkatnya di meja makan malam. Sambil meletakkan sumpitnya, ia menatap wajah Baskara dengan hati-hati. Dengan suara lembut seolah khawatir, namun menyembunyikan niat tajam, ia berkata, "Ayah, sepertinya di luar sedang beredar kabar yang tidak-tidak. Saya hanya khawatir ini akan mencoreng nama baik keluarga." Setelah selesai, Citra menundukkan pandangannya ke piring. Tetapi jelas sekali bahwa sasarannya adalah keberadaan Sari itu sendiri. Baskara tidak menjawab. Ia hanya perlahan-lahan meletakkan sendoknya dan menatap keluar jendela sejenak. Semakin lama ia diam, spekulasi tak nyaman tentang Sari semakin berkembang tanpa suara di antara anggota keluarga yang lain. Ada yang memberi isyarat mata seolah berkata, "Jangan-jangan Tuan Besar sudah pikun." Ada pula yang jelas-jelas tidak suka karena kehadiran satu orang luar membuat suasana rumah menjadi ricuh. Sari merasakan atmosfer itu dengan jelas. Bahkan saat membersihkan piring di dapur, ia seolah bisa merasakan suhu dari tatapan mata yang saling beradu di meja makan. Pikiran bahwa ia telah mencoreng nama baik Baskara terasa begitu menekan dadanya. Malam itu, di kamarnya yang kecil, Sari mulai melipat pakaiannya satu persatu dan memasukkannya ke dalam tas. Ia memutuskan bahwa pergi diam-diam dari rumah ini adalah pilihan terbaik untuk semua orang. Saat tangannya bergerak, bayangan dirinya yang sekali lagi diusir tumpang tindih dengan ingatannya. Kenangan akan kantong kresek hitam yang dilempar keluar pintu rumah mertuanya terasa begitu berat di pundaknya. Tetapi Bu Endang melihatnya. Berdiri di ambang pintu, Bu Endang menatap bergantian antara tumpukan pakaian yang terlipat dan ekspresi kaku Sari. Sambil bersedekap, ia menghela napas sekali, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalau kamu lari sekarang, berarti omongan orang di luar itu benar. Kalau begitu, merekalah yang menang." Setelah selesai, Bu Endang menatap lurus ke mata Sari. Di dalam tatapannya, ada keteguhan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah bertahan hidup lama di rumah ini. Sari terdiam, dengan pakaian terlipat di pangkuannya. Secara logika, ia tahu kata-kata Bu Endang benar. Tetapi perasaan bahwa keberadaannya hanya merugikan orang lain adalah sesuatu yang telah tertanam dalam dirinya selama 3 tahun di rumah mertuanya, dan itu tidak mudah dihilangkan. Namun, kali ini, ia tidak mengangkat tas itu dan berjalan keluar pintu. Itu saja sudah merupakan sebuah perubahan. Keesokan malamnya, Baskara mengumpulkan Pak Haryo, tim hukum, dan seluruh anggota keluarga di meja makan. Penataan tempat duduk yang tidak biasa membuat ekspresi semua orang tegang. Citra duduk di ujung kursi, dengan wajah seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baskara, duduk di ujung meja panjang, setelah memastikan semua mata tertuju padanya, meletakkan tongkatnya di samping meja dan mengeluarkan kotak kayu tua itu. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan selembar sapu tangan usang dan setengah liontin kalung yang berkarat. Baskara meletakkan benda-benda itu dengan rapi di atas meja dan, untuk pertama kalinya di hadapan keluarganya, menceritakan kisah kecelakaan puluhan tahun lalu di lokasi proyek saat ia nyaris tewas. Mobil terguling, tertimbun tanah longsor, saat ia menunggu pertolongan. Seorang wanita yang tak ia kenal namanya datang, menyingkirkan pecahan kaca dengan tangan kosong, dan menarik orang-orang keluar. Wanita itu menekan dahinya yang berlumuran darah dengan sapu tangannya dan menemaninya hingga tim penyelamat datang. Lalu, ia menghilang, menolak biaya pengobatan dan imbalan. Selama bercerita, suara Baskara perlahan-lahan merendah. Untuk pertama kalinya, keluarganya melihat rona kemerahan di sudut mata pria tua yang biasanya tidak pernah menunjukkan emosi itu. Baskara menunjuk pada setengah liontin di samping sapu tangan dan menjelaskan bahwa benda itu adalah pasangan yang persis sama dengan kalung perak yang dipakai Sari. Dan ia menegaskan, dengan bukti yang jelas, bahwa nama pahlawan itu adalah Ratna. Dan putri Ratna adalah Sari Handayani. Atmosfer di meja makan berubah total. Citra terdiam. Anggota keluarga yang lain pun terhenyak dalam keheningan, mulai menerima bobot dari situasi ini. Baskara menegakkan punggungnya, memandang semua orang yang duduk di meja satu persatu, lalu dengan penekanan di setiap katanya, ia berkata, "Sari Handayani adalah putri dari orang yang telah menyelamatkan nyawa saya. Siapapun yang berani menyebut namanya dengan sembarangan, akan saya anggap telah menghina saya." Setelah kalimat itu, bahkan suara sendok pun lenyap. Rona ketidakpuasan di wajah Citra perlahan-lahan memudar.
Setelah pengumuman itu, Pak Haryo melanjutkan dengan memberitahu keluarga bahwa keterlibatan Rian dan Bu Lastri dalam pemalsuan pinjaman, pencurian identitas, dan penggelapan dana sedang diproses secara hukum. Fakta bahwa Sari bukanlah wanita yang meninggalkan keluarga, melainkan korban yang dimanfaatkan secara sistematis oleh keluarganya, sekali lagi terkonfirmasi dengan data objektif. Setelah makan malam itu, atmosfer di dalam rumah berubah secara signifikan. Setidaknya di permukaan, tidak ada lagi yang berani memperlakukan Sari dengan sembarangan. Bu Endang dan beberapa staf mulai memanggil Sari dengan tambahan Mbak. Dinding tak kasat mata itu belum runtuh sepenuhnya, tetapi jelas sudah mulai retak. Malam itu, Sari duduk di ranjang kamarnya sambil menatap foto ibunya. Ia tak pernah membayangkan bahwa kehidupan ibunya akan terungkap ke dunia dengan cara yang begitu aneh. Pemandangan di mana satu-satunya peninggalan dari seorang pedagang pasar miskin dihormati di atas meja makan keluarga konglomerat, memberinya rasa lega, sekaligus tugas yang berat. Kini, lebih dari sebelumnya, fakta bahwa ia harus hidup dengan namanya sendiri, bukan lagi sebagai jaminan seseorang atau kambing hitam siapapun, terasa begitu jelas. Larut malam, Pak Haryo memberikan laporan terakhir pada Baskara. Sambil meletakkan dokumen di atas meja, ia berkata dengan hati-hati namun penuh keyakinan, pihak Rian sepertinya sudah mendengar kabar tentang penyitaan rekening usahanya. Mereka bukan tipe orang yang akan mundur begitu saja. Kita harus bersiap jika mereka mencoba mendekati Mbak Sari secara langsung. Baskara mengangguk dan memerintahkan untuk bergerak lebih dulu, tidak lagi menunggu. Pada saat yang sama, Sari memejamkan mata sambil meletakkan tangannya di atas foto ibunya. Di dalam rumah, kebenaran telah ditegakkan. Tetapi di luar sana, orang-orang yang semakin terdesak sedang mempersiapkan langkah nekat terakhir mereka, sebuah fakta yang belum ia ketahui. Seminggu telah berlalu sejak Baskara mengungkapkan kebenaran di hadapan keluarganya. Dalam kurun waktu itu, beberapa rekening perusahaan Rian mulai disita, dan para pemasok satu persatu meninggalkannya. Pak Haryo sudah menduga bahwa Rian yang terdesak akan mencoba mendekati Sari secara langsung sebagai upaya terakhirnya. Sore itu, saat Sari keluar dari lobi rumah sakit setelah pemeriksaan rutin, sebuah aroma yang familiar menyentuh hidungnya. Aroma lotion cukur murah yang bercampur dengan asap rokok. Aroma khas suaminya yang ia cium setiap pagi selama 3 tahun. Tubuhnya mengenali aroma itu lebih dulu dari otaknya, dan langkah Sari terhenti sejenak. Saat ia menoleh, Rian sedang berdiri di samping pilar gedung rumah sakit. Berbeda dari biasanya, ia tidak mengenakan dasi, hanya kemeja kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur nyenyak selama berhari-hari. Namun, saat melangkah mendekati Sari, sikapnya masih menunjukkan keyakinan bahwa ia bisa mengendalikan situasi ini. Dengan kedua tangan di saku celana, Rian berhenti sekitar setengah langkah dari Sari. Dengan suara rendah yang dibuat seolah penuh penyesalan, ia berkata, "Sayang, aku juga tidak menyangka akan jadi begini. Kalau kita selesaikan baik-baik berdua, belum terlambat, kan?" Senyum tipis di bibirnya itu sangat mirip dengan saat ia pertama kali menyodorkan dokumen 3 tahun lalu. Kini, Sari bisa dengan jelas membedakan aroma perhitungan di balik kelembutan yang familiar itu. Sari tidak menjawab. Bukan karena takut, kata ia. Saya mengerti akan keluar lebih dulu seperti biasanya, melainkan karena ia sadar bahwa tidak ada lagi kata-kata yang tersisa untuk orang ini. Sebaliknya, ia melangkah mundur setengah langkah sambil mengalihkan pandangannya ke arah pintu keluar rumah sakit. Gerakan kecil itu membuat ekspresi Rian sedikit menegang. Merasa bujukannya tidak berhasil, Rian mulai mengubah nada bicaranya. Ia mengeluarkan tangan dari saku dan bersedekap. Kelembutan di suaranya lenyap, digantikan oleh nada tajam. Aku tidak tahu apa yang sudah diberikan Tuan Besar itu padamu, tapi jangan kira dunia akan selalu memihakmu. Kalau kau terus bicara yang merugikanku, hidupmu juga tidak akan tenang. Di matanya, tidak ada lagi jejak seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Yang ada hanyalah obsesi dingin untuk menangkap kembali sebuah properti yang mencoba melepaskan diri darinya. Jantung Sari mulai berdebar kencang. Dulu, pada saat seperti ini, ujung jarinya akan mati rasa, pandangannya menyempit, dan ia hanya bisa menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Suasana di depan pintu rumahnya hari itu, saat suara ibu mertuanya dan teriakan para penagih utang tumpang tindih, seolah hidup kembali. Lututnya terasa sedikit goyah.
tetapi Sari tidak jatuh. Ia memang takut pada orang ini, tetapi ia kini tahu bahwa takut dan terseret adalah dua hal yang berbeda. Pada saat itu, sebuah mobil dari rumah Baskara berhenti dengan tenang di belakang Sari. Dua orang petugas keamanan turun dari mobil. Pak Haryo telah mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan saat Sari keluar untuk pemeriksaan rutin, sudah lebih dulu menempatkan mobil dan personel keamanan. Melihat kemunculan orang-orang berbadan tegap itu, Rian menghentikan langkahnya. Ia akhirnya sadar bahwa situasi ini tidak bisa ia selesaikan berdua saja dengan istrinya seperti yang ia bayangkan. Dipandu oleh petugas keamanan, Sari dibawa masuk ke sebuah ruang rapat di dalam rumah sakit. Pertemuan dengan Rian dilakukan di ruang terpisah, dengan didampingi oleh tim hukum. Perwakilan tim hukum dengan tenang memaparkan bukti-bukti pencurian identitas, catatan ancaman melalui pesan, dan tindakan Rian hari ini di depan rumah sakit. Ia dengan jelas menyampaikan kemungkinan adanya perintah penahanan dan tuntutan tambahan. Mendengar bahwa tindakan memanfaatkan nama pasangan untuk menumpuk utang bisa berujung pada proses pidana, terpisah dari masalah bisnisnya, wajah Rian untuk pertama kalinya menjadi pucat. Saat itu, dari ujung koridor rumah sakit, terdengar suara Bu Lastri. Ibu mertuanya itu datang menyusul anaknya. Dihadang oleh petugas keamanan, ia berteriak-teriak di koridor. Sambil mencengkeram erat tali tasnya, dengan mata berkaca-kaca, ia berseru, hanya karena satu menantu, keluarga kita jadi hancur begini. Sari, kamu tidak seharusnya begini. Akting menangisnya itu. Dulu, mungkin sudah cukup untuk menekan batin Sari. Dulu, setiap kali ibu mertuanya menangis, ia akan secara refleks merasa bersalah. Tetapi kini, di dalam ruang rapat, mendengar suara itu, sebuah pikiran yang anehnya sangat jernih muncul di benak Sari. Air mata itu bukanlah air mata kekhawatiran untuknya, melainkan alat terakhir yang dikeluarkan saat situasi sudah tidak menguntungkan. Saat ia mengakui bahwa tangisan ibu mertuanya adalah sebuah kebohongan, rantai rasa bersalah yang telah mengikatnya selama 3 tahun seolah putus dengan sendirinya. Setelah pertemuan selesai, Rian meninggalkan rumah sakit tanpa hasil. Bu Lastri diantar keluar oleh petugas keamanan dari koridor. Bahkan setelah keduanya pergi, Sari masih duduk di kursi ruang rapat untuk waktu yang lama. Jantungnya masih berdebar kencang, tetapi rasanya bukan lagi seperti dimakan oleh rasa takut, melainkan lebih seperti getaran setelah melakukan olahraga berat. Beberapa saat kemudian, Pak Haryo, yang datang setelah dihubungi oleh tim, membuka pintu ruang rapat. Setelah memeriksa wajah Sari, ia menyodorkan segelas air dan berkata dengan suara rendah, "Anda sudah bertahan dengan baik. Mulai sekarang, kami akan memastikan mereka tidak bisa mendekat lagi secara hukum." Setelah selesai, Pak Haryo mengangguk sekali. Di dalam anggukan singkat itu, tersirat kehangatan yang lebih dari sekadar laporan formal. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Sari menatap keluar jendela, perlahan-lahan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia takut, tetapi ia tidak lari. Meskipun ada yang melindunginya, perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya sendiri. Fakta bahwa ia berada di sana dengan kesadaran penuh akan apa yang telah menimpanya dan apa yang tidak akan ia terima lagi, telah membawanya ke sebuah tempat yang tidak akan pernah bisa apai dengan 3 tahun kepasrahan dan kepatuhan. Setibanya di rumah, Baskara memanggil Sari sebentar ke ruang kerjanya. Sambil duduk dengan tongkat di sampingnya, ia menatap wajah Sari dengan tenang, lalu dengan suara yang sedikit lebih lembut dari biasanya, ia berkata, "Jangan biarkan kejadian hari ini hanya menjadi kenangan ketakutan. Fakta bahwa Anda tidak terseret lagi saat menghadapinya, itulah buktinya." Setelah itu, Baskara mengalihkan pandangannya keluar jendela. Sari tahu bahwa kalimat singkat itu bukanlah sebuah penghiburan, melainkan sebuah penegasan. Itu adalah cara Baskara membantunya merasakan pijakannya sendiri. Malam itu, di kamarnya yang kecil, Sari meletakkan foto ibunya dan kalungnya berdampingan dan menatapnya lama. Sama seperti ibunya yang menolong orang asing di malam hujan tanpa mengharapkan imbalan, mungkin fakta bahwa ia berhasil bertahan sampai sekarang adalah perpanjangan dari keteguhan yang ia warisi dari ibunya. Pikiran itu untuk pertama kalinya terasa ringan. Perasaan itu bukan lagi kesedihan seorang korban, melainkan bentuk pertama dari tekad untuk merebut kembali kehidupannya. Pada saat yang sama, di ruang kerjanya,
Baskara memerintahkan Pak Haryo untuk melanjutkan proses hukum sampai tuntas. Namun, ia juga meminta untuk mempersiapkan sebuah rencana konkret agar Sari, apapun pilihan hidupnya nanti, bisa mandiri secara finansial. Mempertimbangkan pengalaman Sari mengelola warung sayur, kemampuan memasaknya, dan ketekunannya, mereka mulai diam-diam merancang sebuah titik awal yang cocok untuknya. Sampai saat itu, Sari tidak tahu bahwa ia akan membuka kembali sebuah warung dengan tangannya sendiri. Pertemuan terakhir di depan rumah sakit menjadi peringatan final bagi Rian dan Bu Lastri bahwa mereka tidak bisa lagi mengganggu menantunya. Dan bagi Sari, itu menjadi bukti nyata pertama bahwa meskipun masa lalu masih menakutkan, kini ia bisa tidak terseret lagi. Malam itu, di atas ranjang di kamarnya, kalung perak ibunya tampak memancarkan cahaya yang sedikit lebih terang dari sebelumnya. Sebulan kemudian, banyak hal telah berubah. Perusahaan Rian, ditinggalkan oleh para pemasok dan dihantam pemeriksaan pajak, pada dasarnya telah bangkrut. Utang dan jaminan atas nama Sari sedang dalam proses penyelesaian satu persatu oleh tim hukum. Tuntutan pidana juga sudah diajukan. Bu Lastri. Karena rumor di lingkungannya bahwa ia telah memanfaatkan lalu membuang menantunya, bahkan jarang keluar rumah. Orang-orang yang telah melempar Sari keluar pintu akhirnya terperangkap dalam masalah yang mereka ciptakan sendiri. Suasana di dalam rumah gedong itu juga berbeda. Setelah Baskara mengungkapkan identitas Ratna dan Sari di hadapan keluarga, setidaknya di permukaan, tidak ada lagi yang berani memperlakukannya dengan sembarangan. Citra. Meskipun belum sepenuhnya menerima, kehilangan dasar untuk merendahkannya secara terbuka. Bu Endang dan para staf mulai memanggil Sari dengan sebutan yang lebih hormat. Tetapi Sari tidak berniat untuk terus tinggal di dalam pagar pelindung itu. Meskipun Baskara dengan berbagai cara telah mengisyaratkan bahwa ia boleh tinggal dengan nyaman di sana, Sari tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya hanya dalam naungan kebaikan orang lain. Ibunya, Ratna, menolong orang tanpa meninggalkan nama, menolak imbalan, dan membesarkan putrinya dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Sari ingin mewarisi cara hidup itu. Suatu sore, setelah ragu-ragu cukup lama di depan pintu ruang kerja, Sari dengan hati-hati mengetuk. Saat Baskara mempersilakannya masuk, Sari melangkah sambil menangkupkan kedua tangan di atas celemeknya. Bibirnya terasa kering, dan butuh beberapa detik sebelum suaranya keluar. "Pak, saya ingin keluar dari rumah ini dan mencoba hidup dengan kekuatan saya sendiri." Baskara meletakkan dokumennya dan menatap wajah Sari cukup lama. Ada sedikit keterkejutan, tetapi tatapannya segera menjadi lebih dalam. Bayangan punggung Ratna puluhan tahun lalu, yang menolak imbalan dan berbalik pergi dari rumah sakit, seolah tumpang tindih dengan ekspresi putrinya saat ini. Sambil perlahan-lahan menegakkan tongkatnya, Baskara menjawab dengan suara rendah dan lambat, "Saya akan memberikan kesempatan agar kau bisa mandiri, tetapi saya tidak akan tampil di depan. Saya rasa, itulah cara yang diinginkan ibumu." Sari menunduk dalam-dalam. Tenggorokannya terasa panas, tetapi ia tidak menangis. Ia takut jika menangis di hadapan orang ini, tekadnya untuk pergi akan goyah. Sejak hari itu, Pak Haryo dan Bu Endang mulai merancang rencana bisnis berdasarkan pengalaman Sari di warung sayur dan keahlian memasaknya. Bu Endang membantu menghitung daftar peralatan dan biaya bahan baku, mengubah mimpi yang samar menjadi angka-angka yang konkret. Baskara, tanpa mencantumkan namanya, membantu secara diam-diam di bagian-bagian yang sulit dijangkau sendiri oleh Sari, seperti sewa tempat dan pembelian peralatan. Saat pertama kali meninjau lokasi warung, Sari berdiri bersama Bu Endang di depan sebuah ruko kecil di sebuah gang sempit. Kaca pintunya berdebu, dan di atas meja stainless steel, masih ada noda minyak peninggalan penyewa sebelumnya. Bu Endang, dengan wajah yang menunjukkan campuran antara harapan dan kekhawatiran, menatap ke arah kipas penyedot asap dan mengangguk. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. "Mbak Sari, posisi kipasnya pas sekali di sini. Nanti kalau aroma masakannya menyebar sampai ke gang, itu sudah jadi papan nama terbaik." Sari meletakkan tangannya di atas meja yang kosong. Saat logam dingin itu menyentuh telapak tangannya, untuk pertama kalinya, yang terbayang di kepalanya bukanlah subuh di dapur ibu mertuanya saat ia menghangatkan masakan orang lain, melainkan sebuah adegan di mana ia menjual masakannya sendiri, dengan namanya sendiri. Matanya terasa panas, tetapi itu bukan tangisan.
Itu adalah getaran dari sebuah perasaan yang telah lama tertidur kini bangkit kembali. Suatu malam saat persiapan sedang berlangsung, Sari, sambil merapikan buku catatan usang ibunya, menemukan selembar memo yang terselip di halaman terakhir. Di atas kertas yang telah menguning, tertulis dengan pensil yang kikuk, "Jaga hatimu untuk menolong orang, tapi jangan serahkan hidupmu untuk diinjak-injak orang lain." Sari membaca satu baris itu berulang kali. Rasanya seperti sebuah pesan terakhir dari ibunya, untuk dirinya yang telah menyerahkan seluruh hidupnya selama 3 tahun untuk keluarga mertuanya, dan untuk dirinya yang kini mencoba bangkit kembali. Ia tidak bisa menutup buku catatan itu untuk waktu yang lama. Malam sebelum meninggalkan rumah, Sari berhadapan dengan Baskara di halaman. Baskara, sambil bertumpu pada tongkatnya dan menatap pohon pinus, perlahan-lahan menoleh saat mendengar langkah kaki Sari. Di antara kerutan wajahnya yang dalam, terpancar kelegaan seseorang yang telah lama bersabar. Suaranya rendah dan lambat. "Sari, seandainya ibumu masih hidup, beliau pasti akan menjadi orang pertama yang datang ke depan warungmu besok." Sari menggigit bibirnya. Tenggorokannya terasa panas, membuat kata-kata tak bisa langsung keluar. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ekspresinya tenang dan mantap. "Pak, berkat apa yang ibu tinggalkan, saya bisa sampai di sini. Terima kasih banyak." Baskara hanya mengangguk sekali dalam diam. Selama puluhan tahun, ia hidup tanpa bisa menyampaikan terima kasih kepada pahlawan yang menghilang tanpa nama itu. Tetapi menyaksikan putrinya bangkit kembali dari keterpurukan, itu sendiri sudah menjadi sebentuk ucapan terima kasih yang terlambat. Keyakinan itu terkandung dalam anggukan singkatnya. Keesokan paginya, Sari berdiri di depan pintu utama rumah dengan sebuah tas yang telah ia rapikan. Saat pertama kali datang ke rumah ini, yang ia bawa hanyalah sebuah kantong kresek hitam. Di dalamnya, ada pakaian kusut, bingkai foto pecah, dan potret ibunya yang tercampur aduk. Bahunya saat itu menanggung beban seseorang yang tak punya tempat bersandar di dunia. Tas yang ia pegang sekarang kecil, tetapi itu adalah barang-barang yang ia kemas dengan kehendaknya sendiri. Perbedaan itu menceritakan perubahan dirinya selama ini. Pak Haryo berdiri di depan pintu dan memberikan sebuah amplop kecil. Di dalamnya, ada salinan akhir kontrak sewa ruko dan panduan kesehatan dari dokter pribadi. Pak Haryo tidak banyak mengubah ekspresinya, tetapi tangannya yang menyerahkan amplop itu sedikit lebih lambat dari biasanya. Sambil menunduk, ia menambahkan satu kalimat singkat, "Jaga kesehatan." Bu Endang berdiri di ambang pintu dapur. Saat Sari menoleh, ia mengangkat tangannya sekali. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi matanya memerah. Saat berjalan menyusuri koridor menuju pintu depan, ia berpapasan dengan Citra. Citra menghentikan langkahnya dan menatap Sari. Tatapannya tidak lagi tajam seperti dulu. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengatupkan bibirnya. Setelah hening sejenak, dengan suara rendah, ia mengucapkan satu kata. "Sukses, ya." Sari, sedikit terkejut, menunduk membalas. Meskipun bukan sebuah perdamaian yang utuh, setidaknya ada sedikit pengakuan yang tersirat dalam satu kata singkat itu. Saat gerbang besi terbuka dan Sari melangkah keluar, dari jendela ruang kerjanya, Baskara sedang menatap ke bawah. Dengan tongkat di sampingnya dan setengah liontin kalung di tangannya, ia menatap punggung Sari yang menjauh untuk waktu yang lama. Pak Haryo yang berdiri di sampingnya bertanya pelan, "Apakah Bapak tidak apa-apa melepaskannya?" Tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela, Baskara menjawab lirih, "Anak itu akan baik-baik saja sendirian. Dia putri pahlawan." Hari pembukaan, pukul 4:30 subuh, Sari mengangkat pintu geser warungnya. Suara pintu besi yang melengking saat tergulung ke atas menggema di seluruh gang. Selama itu, sensasi logam dingin terasa lama di telapak tangannya. Lampu neon berkedip sejenak sebelum menyala terang, memperlihatkan etalase kosong dan celemek baru yang tergantung di dinding. Sari mencuci tangan dan mengikat celemeknya. Gerakan yang telah ia lakukan ribuan kali, tetapi ikatan hari ini berbeda. Ini adalah ikatan untuk warungnya sendiri, untuk namanya sendiri. Sekitar pukul 9 pagi, Mbak Wati muncul di depan pintu sambil membawa sebungkus kue. Ujung hidungnya memerah saat tersenyum, dan suaranya sedikit serak. "Sar, kamu buka warung sendiri, aku yang deg-degan." Sari menerima kue itu sambil tersenyum.
Sudut bibirnya terangkat, tetapi matanya berkaca-kaca. Kalau malam itu Mbak tidak angkat telepon, aku tidak akan ada di sini sekarang. Wati menepisnya, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan matanya yang memerah. Bu Endang juga sempat mampir untuk membantu menata etalase. Beberapa staf lain diam-diam datang untuk mengucapkan selamat. Baskara tidak datang langsung. Ia hanya memarkir mobilnya di sebuah gang, 1 blok dari warung, dan memantau situasi melalui Pak Haryo. Saat kembali, Pak Haryo melapor singkat. Ekspresinya tenang, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Pak, pelanggan pertama sudah datang. Baskara mengangguk, menatap ke arah warung dari balik jendela mobil. Seandainya Ratna masih hidup, betapa bangganya ia melihat putrinya bangkit kembali seperti ini. Saat pikiran itu melintas, satu beban berat yang telah ia pikul selama puluhan tahun seolah perlahan-lahan terangkat dari pundaknya. Dalam perasaan rendah hati bahwa ia hanya membalas budi yang sangat terlambat, ia diam-diam melepaskan satu rasa bersalah yang telah lama terpendam. Sinar matahari sore menerpa kaca pintu warung. Di leher Sari, tergantung kalung perak peninggalan ibunya. Hari ini, ia tidak menyembunyikannya di dalam kerah baju. Layantin kecil itu berkilauan tertimpa cahaya matahari, bukan lagi sebagai jejak kemalangan, melainkan sebagai tanda dari seseorang yang telah bertahan. Menjelang malam, Sari setengah menutup pintu warungnya dan menghitung penjualan hari itu. Sambil membersihkan wadah-wadah yang tersisa satu persatu. Ia merenungkan jarak antara subuh di dapur ibu mertuanya saat ia makan nasi dingin sambil berdiri, dengan momen saat ini. Seluruh tubuhnya lelah, tetapi itu bukanlah kelelahan karena dieksploitasi oleh seseorang, melainkan kelelahan sehat dari seseorang yang telah menyelesaikan harinya sendiri. Sebelum mengunci pintu, Sari berhenti di depan foto ibunya di atas rak. Di dalam foto itu, Ratna tersenyum dengan wajah mudanya. Dengan suara yang tidak lagi bergetar, Sari berkata, "Bu, hari ini aku buka warung dengan namaku sendiri." Sari mematikan lampu dan mengunci pintu. Suara kunci yang berputar di dalam gembok terdengar pelan di gang yang sepi. Angin musim semi berhembus, dan liontin kalung itu berayun ringan di atas kerah bajunya. Sari memutuskan untuk tidak lagi mengingat dirinya hanya sebagai orang yang malang. Ia diam-diam menerima bahwa kehidupan ibunya dan luka-lukanya tidak hanya disembuhkan oleh kebaikan seseorang, tetapi pada akhirnya, terhubung oleh waktu di mana ia bangkit kembali dengan kakinya sendiri. Maka, kisah Sari Handayani tidak berakhir sebagai menantu malang yang ditemukan sebagai pembantu di rumah konglomerat. Kisahnya ditutup sebagai sebuah catatan tentang seseorang yang mewarisi warisan kehidupan baik dari seorang pahlawan masa lalu, dan pada akhirnya, membangun kembali hidupnya dengan nama dan tangannya sendiri. Jalan yang ditempuh Sari memang terjal, tetapi pada akhirnya, yang menyelamatkannya bukanlah sesuatu yang besar. Itu hanyalah kebaikan sunyi dari seorang ibu yang menolong orang di malam hujan tanpa meninggalkan nama. Kebaikan itu, puluhan tahun kemudian, turun kembali di atas kehidupan putrinya yang hancur. Kebaikan tidak akan pernah hilang. Suatu saat ia akan kembali. Semoga keyakinan ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda yang sedang menjalani hari yang berat. Mohon dukungannya melalui subscribe dan like, dan kami akan kembali dengan cerita yang lebih baik. Selalu sehat dan bahagia. Terima kasih.